Normalisasi database 1NF, 2NF, 3NF akan sering kita lakukan ketika kita akan membuat database secara optimal. Biasanya digunakan oleh seorang database administrator atau DBA. Normalisasi di sini adalah pengelompokan atribut yang membentuk entitas sederhana dan mudah beradaptasi, sehingga dapat menjadi suatu penentu bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Fungsi normalisasi data adalah menghindari kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem. Di antaranya adalah insert anomali, situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Update anomali, situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database, artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Delete anomali, penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan, artinya data yang seharusnya tidak terhapus malah jadinya terhapus. Tujuan normalisasi database adalah yang pertama, membantu analisis berinteraksi dengan database menggunakan bahasa SQL. Yang kedua, meminimalisir nilai nol atau nilai hilang dalam database. Yang selanjutnya, mengeliminasi data yang tidak perlu atau terduplikasi. Selanjutnya, database yang terorganisir jadi memiliki ruang atau space yang lebih banyak. Selanjutnya ada segmentasi data lebih baik karena data yang sama dikumpulkan dalam kategori yang sama. Memilih atau mengurangi masalah saat melakukan modifikasi data. Yang terakhir, membantu analisis dalam menyortir dan memilah informasi di database. Lalu, bagaimanakah cara melakukan normalisasi dan penulisan untuk melakukan normalisasi database? Normalized form adalah universal table atau tabel yang belum dinormalisasikan. Biasanya memiliki ciri di mana tabel tersebut memiliki seluruh data yang biasanya berupa laporan yang mudah dibaca oleh manusia, namun sulit dibaca oleh sebuah sistem. Setelah mengetahui data normalisasi atau universal, kita akan membuat first normal form. Ada beberapa aturan dalam pembuatan tabel first normal form atau 1NF, seperti atribut name, seperti name, nama jurusan mata kuliah, dan jumlah SKS harus bersifat unik. Masing-masing memiliki data-data yang berbeda. Seperti pada contoh di bawah adalah sebuah jenis, pembagian sebuah jenis di mana nama dan juga jurusan. Pada jurusan sebenarnya kita bisa membuat hanya dengan menuliskan KA, TK, KA, dan TK. Tidak perlu memakai dua tabel seperti di bawah ini dengan tanda conteng. Itu termasuk pemborosan data dan juga contoh terduplikatnya data. Setiap baris data harus berbeda, tidak boleh diisi dengan data yang sama. Contoh pada nomor NIM dan nama. Nomor NIM dan nama tentu saja berbeda. Lalu pada nomor NIM adalah 0001 dan lalu pada nama adalah Pipian. Itulah harus memiliki perbedaan setiap datanya. Lalu ada jurusan yang datanya adalah KA dan ada mata kuliah. Primary key. Syarat yang selanjutnya adalah setiap data name harus memiliki single value, maka beberapa data di atas perlu kita normalisasi dengan memisahkan tiap jenisnya masing-masing. Pada tabel di atas, pada tabel mata kuliah dapat kita lihat ada beberapa data yang dalam satu tabel yang sama seperti bahasa Indonesia, MTK, dan desain web. Pada NF1 kita akan memisahkan sesuai jenisnya masing-masing. Lalu terbentuklah di mana pada tabel nama Pipian dengan mata kuliah bahasa Indonesia, kita akan buat satu persatu. Nama Pipian kita buat dengan 3 mata kuliah yang berbeda. Bahasa Indonesia, MTK, dan desain web. Begitupun nama-nama selanjutnya seperti Rahma juga memiliki mata kuliah Rahma Bahasa Indonesia, Rahma Matematika, dan Rahma Desain Web. Maka NF-nya dapat kita lihat data yang sebelumnya atau universal form kita ubah menjadi, di sini yang kita ubah adalah mata kuliah dan jumlah SKS. Jadi di dua normalisasi form ini terdapat 3 tabel. Ada tabel siswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Pada tabel mata kuliah dan tabel nilai, ada beberapa mata kuliah yang sama, seperti pada contoh mata kuliah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Desain Web. Tapi bisa dibedakan dengan cara kita melihat NIM-nya, karena angka pada NIM setiap mata kuliah itu berbeda-beda. 3NF. Ketika sebuah tabel berada dalam 2NF, tabel tersebut menghilangkan grup berulang dan redundansi, namun tidak menghilangkan ketergantungan parsial transitif. Artinya, atribut non-prima atau atribut yang bukan bagian dari kunci kandidat bergantung pada atribut non-prima lainnya. Inilah yang dihilangkan oleh bentuk norma ketiga atau 3NF. Jadi, agar sebuah tabel berada dalam 3NF, ia harus yang pertama berada di 2NF, yang kedua tidak mempunyai ketergantungan parsial transitif. Cara pembuatan 3NF dapat kita lakukan jika beberapa syarat telah dipenuhi. Yang pertama, value atau data sudah harus di second normal form atau 2NF. Kemudian syarat berikutnya adalah semua non-primary key dari seluruh tabel tidak tergantung pada non-primary key. Contohnya, primary key A dan data B yang bergerak tergantung pada A. Lalu ada satu tabel yaitu tabel C yang tergantung pada B. Dalam kasus data di atas adalah di mana ada tabel kode MK yang tergantung pada nama mata kuliah, maka kita harus memisahkan tabel tersendiri.